Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Akbar. Saya dari kelas 10 TKJ 1. Di sini saya akan membahas sedikit tentang DHCP dan ARP. DHCP memiliki kepanjangan yaitu Dynamic Host Configuration Protocol. DHCP merupakan servis yang digunakan untuk mempermudah distribusi IP address dalam suatu jaringan otomatis. DHCP running dalam satu broadcast domain satu jaringan. Terdapat tiga jenis tipe pada DHCP. Yang pertama DHCP server, yang kedua DHCP client, yang ketiga DHCP relay. DHCP server sebagai penyedia layanan DHCP ke klien. DHCP client sebagai penerima layanan DHCP dari server. DHCP relay penghubung layanan DHCP server ke klien. Nah, ini DHCP tipe. Eh, untuk DHCP server menyediakan layanan full IP. Nah, dia akan memberikan IP address ke klien. Nah, DHCP client berfungsi untuk menerima IP yang diberikan oleh DHCP. Jadi, si DHCP server ini dia menyediakan layanan yaitu IP address. Nah, si DHCP server ini akan membagikan si IP address-nya itu kepada klien kita. Kurang lebih seperti itu. Kita langsung saja membahas, kita lanjut saja ya untuk membahas DHCP relay. Apa sih itu DHCP relay? Nah, jadi seperti kita menaruh layanan dari DHCP client. Jadi maksudnya apa? Ya, jadi misalkan seperti ini ya teman-teman. Ada dua router, router satu dan router 2. Nah, ada dua router, router satu, router 2. Nah, terus router ini terhubung ke jaringan LAN ya. Nah, dengan ada DHCP relay, nanti yang bertindak sebagai DHCP relay itu dari router 2. Oleh karena itu, DHCP server ini merupakan router pertama. Nah, ini si relay itu DHCP router 2. Jadi, dia akan men-sharing IP address, tapi yang berfungsi untuk men-sharing ke klien yaitu DHCP relay ya, teman-teman. Jadi, sebagai penerus layanan DHCP dari PC DHCP server. Nah, ini hanya sekedar konsep. Jadi si DHCP server ini akan membagikan IP address ya ke si DHCP relay. Nah, nanti eh, si DHCP relay ini akan meneruskannya lagi ke si klien ini. Jadi dari DHCP server ke klien, dari DHCP server ke DHCP relay. Nah, baru dari DHCP relay ini ke DHCP klien. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini hanya istilah ya. Kita lanjut saja ke cara kerja. Cara kerja DHCP itu disebut dengan proses DORA. Istilah DORA itu D-nya discover, O-nya over, R-nya request, dan A-nya ask. Nah, itu disebut istilah DORA. Cara kerja DHCP itu bisa disebut dengan istilah DORA ya teman-teman. Jadi, ketika suatu PC atau komputer ingin request, eh, ada suatu PC yang berterima sebagai DHCP client. Nah, minta request IP dari DHCP server. Maka cara kerjanya si PC akan melakukan discover dulu. Nah, si PC ini, ya ini PC ya, akan melakukan discover dulu eh, ke ini ke si DHCP server ini. Servernya di mana? Nah, kurang lebih ini ya, seperti itu. Eh, nah, nanti si DHCP server ini akan eh, reply dengan tawaran ini punya IP address ABCD, mau enggak? Terus si klien ini membalas, mau dong, minta address lengkapnya dong. Misal, misalnya berapa gitu ya, untuk DHCP server melakukan actionnya. Jadi,
Jadi ini merupakan dari cerita yang dilakukan dari setiap langkah. Kan cara kerja dari DHCP yang kita sebut dengan DORA ya teman-teman. Kita lanjut saja ke yang kedua yaitu ARP. ARP kepanjangan dari Address Resolution Protocol. Digunakan untuk mapping IP address layer 3 dengan MAC address layer 2. Untuk menghubungkan kedua device, informasi ARP keduanya harus saling memiliki. ARP bekerja secara dinamik, otomatis. Semua interface memancarkan ARP enable. Dapat juga dikonfigurasi secara manual. Statik ARP. Mungkin segitu saja penjelasan yang bisa saya berikan. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kelebihan. Tidak ada sih kelebihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.